Di depan barisan pasukan Bayang Agung, dua sosok berdiri tanpa perlindungan apapun. Tidak bersembunyi di balik perisai, tidak mengaktifkan aura pelindung. Seolah keduanya tahu bahwa dalam suasana seperti ini, kekuatan bukanlah perisai paling penting, melainkan sikap. Kewirang, sang mantan Maharaja Niskalapura, berdiri dengan satu lengan berlumuran darah kering. Robekan di bahunya masih menganga, tapi tubuhnya tegap. Tidak sedikit pun ia goyah di hadapan aura besar Mbah Sabar. Matanya tajam, menatap lurus ke arah si lelaki tua yang berdiri di tengah medan. Tapi sorotnya bukan sekedar ingin tahu, melainkan menilai, mengukur siapa sebenarnya sosok ini yang hanya dengan langkah tenang bisa menghentikan bencana seperti Aris. Di sampingnya, Resi Jayawasiso lebih tenang. Tongkat spiritualnya ditancapkan ke tanah, tapi ujung jemarinya yang mencengkram jubah sedikit bergetar. "Dia menatap kita," bisik Resi Joyo pelan. Kebo Ireng tidak menoleh, hanya menjawab pendek. "Iya, aku tahu, Resi." "Rasanya seperti dilihat sampai ke dalam batin, bukan ke tubuh," lanjut Resi Joyo. Kebo Ireng mengangguk kecil. "Aku sudah lama tidak merasa sekecil ini. Bahkan saat di singgasana pun tidak pernah." Keduanya hening sejenak. Lalu Kebo Ireng mendesah pelan. "Apa kau tahu siapa dia sebenarnya, Resi?" Resi Jayawasiso memejamkan mata sebentar, mencoba merasakan aura itu lebih dalam. "Aku belum mengenalnya, tapi yang pasti dia adalah pemilik ajian yang sama dengan Aris. Tapi bentuknya jauh lebih stabil dan lebih dalam." Kebo Ireng menarik nafas pelan. "Berarti ajian itu bukan berasal dari Aris." "Aku rasa Aris mungkin hanyalah pewaris," ujar Resi Joyo. Mereka berdua menatap ke depan lagi. Dan sementara itu Mbah Sabar dengan mata tajam tapi tenang memindai dari satu wajah ke wajah yang lain. Ia tidak hanya melihat siapa yang berdiri dan siapa yang jatuh, tapi siapa yang tetap tenang dan siapa yang diam karena takut. "Kalian bukan sekedar pasukan. Kalian saksi. Kalian yang nanti akan menyebarkan cerita ini. Dan aku ingin tahu siapa yang mengerti dan siapa yang hanya ikut berdiri," gumam Mbah Sabar dalam hati. Sampai di situ masih tetap tidak ada yang berani bergerak. Kabut tipis masih menyelimuti beberapa bagian lembah, menggantung tanpa arah. Tidak ada gerakan, hanya suara angin kecil yang menyapu sisa-sisa nyala api di sela retakan tanah. Tapi bahkan angin pun seperti bergerak dengan pelan, seolah tahu tempat ini sedang berada dalam batas antara tenang dan hancur. Di tengah semua ketegangan itu, Mbah Sabar masih berdiri, tidak bergerak. Lalu setelah beberapa detik terasa seperti sahabat, ia menghela nafas panjang. Ujung jubahnya sedikit berkibar oleh angin yang mendadak berubah arah. Ia bicara, suaranya rendah, lebih berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku harus bertanya padamu lebih banyak, karena kau yang bersama cucuku selama ini. Dan aku yakin kau tahu jauh lebih banyak daripada siapapun di medan ini. Bersiaplah untuk aku cecar dengan banyak pertanyaan." Seketika hawa berubah, tidak panas, tidak dingin, tapi seperti ketika pintu sebuah tempat yang sudah lama dikunci mulai terbuka dari dalam. Suasana tidak bergemuruh, tapi semua makhluk di medan itu langsung tahu bahwa Mbah Sabar tidak sedang bicara pada siapapun yang tampak. Dia sedang memanggil sesuatu. Mbah Sabar berdiri tegak di samping Aris. Tangannya terlipat di depan tubuhnya. Pandangan matanya mengarah lurus ke depan. Namun hatinya tertuju pada satu titik yang tak dilihat oleh orang lain. Segel tua di punggung Aris,
tempat di mana makhluk yang tidak pernah ingin ia lepaskan kembali disimpan. Langkah-langkahnya tak bergeming, tapi jiwanya bergerak. Lalu ia berbicara pelan. "Noyo Genggong, keluarlah." 3 kata itu tidak terdengar keras, namun terasa jauh ke dalam, menyusup ke pori tanah, menembus sisa-sisa kabut spiritual, dan menusuk lembut ke dimensi di balik kulit Aris. Dari sisi barat medan, salah satu prajurit bayangan agung, makhluk roh dari klan Bayang Hitam, merasa tengkuknya merinding. Ia menoleh ke samping, lalu berbisik pelan ke rekannya. "Kau dengar itu? Barusan dia nyebut nama siapa tadi?" Yang ditanya tidak langsung menjawab. Matanya justru terpaku ke arah kabut tipis yang mulai mengepul dari punggung Haris, seperti asap dari bara dalam tanah yang telah lama tertutup. "Itu bukan mantra. Itu sebuah panggilan." Di sisi lain, pasukan Niskalapura yang tersisa mulai bergerak resah. Mantra pelindung mereka yang baru saja coba mereka bangun ulang bergetar pelan. Salah satu dari mereka, perwira berpangkat Madya, memandang ke langit, lalu ke tanah, mencoba mendeteksi arah tekanan energi. Tapi dia tak menemukan pola apapun, karena ini bukan energi dari medan biasa. Di medan itu, resonansi mulai tumbuh, tidak dalam bentuk suara, tapi seperti getaran jantung yang pelan. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti tubuh Haris, muncul gema lembut. Tidak berasal dari energi siapapun, tapi dari segumpal kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam tubuh Haris. Dari kejauhan, para panglima yang masih sadar hanya bisa melihat Basabar dan Aris tak bergerak. Namun mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari pertarungan tadi yang akan segera menampakkan diri. Kabut tipis yang semula membungkus tubuh Haris dengan tenang, kini mulai berubah. Tidak seperti sebelumnya, lembut, mengalir. Kini ia mulai berputar pelan, membentuk lingkaran kecil yang melebar. Pusatnya ada di punggung Haris. Awalnya seperti asap dupa, ringan, tidak terasa. Namun beberapa detik kemudian, pusaran itu mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Kabut itu tidak menguap ke atas, tapi justru turun, memelintir ke tanah. Seperti membuka jalan, seperti ada sesuatu dari bawah yang mencoba untuk naik, atau dari dalam yang sudah terlalu lama ditahan. Di barisan Niskalapura yang masih tersisa, seorang prajurit berlutut dengan satu tangan di tanah. Ia masih terluka, separuh helmnya retak, tatapannya terpaku pada pusaran itu. "Apa itu?" Bisiknya pelan. Temannya yang berdiri di sampingnya menelan ludah. "Kabut? Bukan. Itu celah. Aku rasa itu semacam gerbang." Resi Joyowasiso memancingkan matanya. Ujung tongkatnya ia ketuk pelan ke tanah. Ia bergumam, lebih untuk dirinya sendiri. "Energinya, ini bukan gelombang biasa. Ini panasnya tidak menghanguskan tubuh, tapi menggoyang batas dunia." Kebu Ireng berdiri lebih kokoh di sampingnya. Kalau ini benar yang kupikirkan, maka mungkin harus menyimpan lebih dari sekedar kekuatan 2 ajian. Suhu mulai berubah, namun belum terasa panas di kulit. Panasnya aneh. Udara mulai terasa seperti berdengung pelan. Tidak terdengar di telinga, tapi terasa seperti tekanan di dalam dada. Mereka yang punya kepekaan spiritual merasa seperti paru-paru mereka sedang diinjak. Di sisi lain medan, Mandaraka yang masih duduk dalam mantra pelindung mengangkat kepala untuk pertama kalinya. Matanya membelalak, tubuhnya menggigil. Ini bukan dari bocah itu lagi. Apa yang dia lepaskan sekarang?" Mantra pelindung sekelilingnya mulai bergetar, seperti berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan dimensi. Dan pusaran itu
makin padat, makin pekat. Warnanya berubah perlahan, dari putih perak menjadi oranye tua, lalu merah tembaga. Seolah asap api dari tungku tua yang dibuka setelah ratusan tahun ditutup. Pasukan Niskalapura menatap ke arah pusat kabut. Beberapa mundur setapak. Bahkan dari jarak sejauh itu mereka bisa merasakan ini bukan lagi kabut penyembuh bab pecah itu. Ini seperti napas dari dalam gunung. Salah satu makhluk roh buangan, separuh tubuhnya berupa asap, berucap lirih. Kalau memang itu sesuai dengan yang aku duga, lebih baik kita jangan bergerak. Apapun yang keluar dari sana. Sementara itu Mbah Sabar, matanya tak lepas dari pusaran. Tidak gentar dan tetap tidak beranjak dari tempatnya, hanya menunggu. Lalu suhu mulai berubah. Langit di atas medan mulai berubah warna, bukan karena senja, tapi karena tekanan dari aura yang muncul mengubah udara itu sendiri. Angin yang tadinya sempat berembus berhenti total, dan udara yang tadinya hening mulai terasa berat. Tidak seperti panas biasa, bukan seperti hawa dari api aris sebelumnya. Ini panas yang menghimpit, yang membuat dada seperti ditimpa batu, membuat pelipis basah keringat dalam satu tarikan nafas saja. Di sisi timur, salah satu perwira Niskalapura yang masih bertahan di sisi pelindung spiritual menggigit bibirnya kuat-kuat. Tapi tubuhnya goyah. Ia jatuh setengah berlutut. Tangan menopang tubuh dengan tombak yang kini terasa terlalu panas untuk digenggam. Tubuhku panas, seperti dibakar dari dalam. Desisnya, peluh mengucur dari pelipis. Seorang rekannya di sebelahnya, prajurit muda, mencabut jimat pelindung dari sabuknya dan menempelkannya ke dada. Tapi jimat itu hangus dalam detik pertama. Anjian pelindung tidak berfungsi. Komandan, ini bukan suhu biasa. Ini aura panas yang membawa tekanan sampai ke jiwa. Segel-segel spiritual yang masih aktif mulai retak. Garis-garis mantra yang tadinya bersinar biru muda kini berubah oranye, lalu meletus satu persatu. Seperti kaca yang ditekan dari dalam oleh sesuatu yang ingin keluar. Di sisi belakang formasi, komandan pelapis, prajurit paling senior dari regu bertahan, berteriak sambil menyilangkan kedua tangannya ke depan, membentuk perisai spiritual darurat. Benteng utama cepat, tutup kembali pelindungnya. Ini bukan makhluk biasa. Ini lebih dari bencana. Tapi suara itu pun seperti tenggelam dalam tekanan, karena belum ada wujud yang muncul. Yang muncul baru auranya. Dan itu saja sudah membuat seluruh sisi timur medan perang ambruk satu demi satu. Beberapa prajurit tersungkur, sebagian kehilangan kesadaran. Yang masih berdiri pun kini memegangi dada. Terasa nafas mereka seperti dicekik oleh sesuatu yang tidak berbentuk. Di antara mereka, Mandaraka masih terduduk, namun kini matanya terbuka, bibirnya kering, tangannya gemetar. Bukan, ini bukan dari Ares lagi. Ini bukan manusia, dan ini juga bukan roh biasa. Ini seperti aura Maharaja. Dan untuk pertama kalinya, Mandaraka mengangkat wajahnya ke langit, tapi bukan untuk berdoa, melainkan karena dia tahu langit pun tak bisa melindunginya dari apa yang akan keluar selanjutnya. Sementara itu di sisi barat, para prajurit Bayang Agung juga mulai terpengaruh. Mereka masih berdiri, masih dalam formasi, tapi beberapa dari mereka kini berkeringat, bukan karena takut, tapi karena hawa panas yang melawan struktur tubuh roh mereka sendiri. Ini bukan api biasa, ini adalah bentuk energi yang menekan realitas. Yang belum tahu wujudnya pun sudah yakin makhluk ini kalau muncul penuh bisa meretakkan alam. Formasi Bayang Agung yang dikenal sebagai barisan paling disiplin dari para makhluk roh buangan mulai kehilangan keseimbangan. Bukan karena diserang, bukan karena diperintah, tapi karena tekanan. Aura yang mengalir dari pusat medan bukan hanya panas,
tapi menekan seperti langit runtuh, berat, seperti ada gunung yang menggantung di atas kepala, padat seperti udara dipadatkan menjadi batu. Dan yang paling membuat mereka resah bukan berasal dari tuan mereka. Seseorang prajurit bayang hitam yang berdiri di baris keempat melangkah mundur setengah tapak, lalu menahan diri untuk tidak jatuh. Ia menatap kepusaran kabut yang menyala samar dari punggung Aris. Suaranya pelan, gemetar, tapi cukup terdengar oleh rekan di sebelahnya. Apa ini? Ini bukan dari tuan kita kan? Rasanya ini beda. Bukan amarah. Ini kayak makhluk yang bangun dari tidur panjang dan lapar. Prajurit di sebelahnya dari bayang angin menatap dengan pandangan sempit. Ternyata pelindung tuan lebih membahayakan dari tuan sendiri. Auranya saja sudah cukup membuat medan beserta isinya bergetar hebat. Prajurit dari klan Batu Duka yang berdiri di depan sempat menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat rekan-rekannya mulai goyah. Tetap berdiri. Kalau kita lari sekarang, kita bukan lagi Bayang Agung, tapi Bayang Lari. Beberapa rekannya menahan tawa, tepat sebelum mereka kembali diam. Karena tekanan aura dari pusaran di tengah medan mulai membuat jubah mereka bergetar tanpa angin. Baju perang roh mereka bahkan tampak seperti meretak tipis di beberapa titik. Di depan, Kebo Ireng dan Resi Jawa Siso berdiri tegak, tak bicara, tapi mata mereka menyapu pasukan dan pusaran kabut bergulung yang kini mulai menyebarkan hawa seperti lahar dari gunung. Kebo Ireng melirik ke belakang, lalu bicara pelan tapi tegas. Pasukan, jangan bergerak. Apapun yang terjadi, tetap di tempat. Resi Jaya mengetukkan ujung tongkatnya satu kali ke tanah. Cahaya putih samar keluar dari bawah kakinya, membentuk garis pelindung tak terlihat di depan pasukan. Aura ini bukan untuk dilawan, tapi dihindari. Ucapnya setengah berbisik, setengah memberi peringatan. Di antara para prajurit terdengar gumam pelan yang tak bisa dihindari. Tuan Aris saja tadi hampir meledak. Sekarang dari tubuhnya keluar makhluk yang auranya 2 kali lebih menakutkan. Kita ini sebenarnya ikut pasukan apa sih? Salah satu prajurit dari bayang hitam mendesis pelan, menarik nafas panjang sambil tetap menahan tubuhnya yang mulai goyah. Tuan Aris saja udah segitu ngerinya. Sekarang keluar makhluk dari dalam tubuh Tuan yang katanya pelindungnya. Jadi kita ini dilindungi sama pelindung dari pelindung. Lalu siapa yang lindungi kita dari pelindungnya pelindung itu? Prajurit di sebelahnya sudah membuka mulut untuk tertawa, tapi langsung membatalkannya saat hawa panas menyusup ke balik zirah mereka. Beberapa dari mereka langsung kembali fokus, tapi ekspresi bingung tetap menempel di wajah. Meski goyah, meski keringat mengucur, tidak satupun dari pasukan Bayang Agung berani mundur. Karena mereka tahu satu hal, selama Kebo Ireng dan Resi Joyo masih berdiri, mereka tidak akan lari. Dan karena itu, barisan tetap bertahan. Tapi dalam hati masing-masing, mereka tahu jika makhluk yang keluar itu berniat menyerang, tidak akan ada yang cukup kuat untuk menahannya. Aura dari pusaran kabut kian menekan. Tanah bergetar pelan, bukan dari langkah, tapi dari tekanan suhu dan energi yang belum juga mencapai puncaknya. Bahkan batu kecil di sekitar mulai retak karena resonansi aura yang belum punya wujud. Kebo Ireng melangkah maju, lalu meletakkan telapak tangannya ke tanah tanpa aba-aba. Resi Joyo, penyangga dari atas, aku tahan dari bawah. Serunya lantang. Kilatan cahaya jika menyebar dari lengannya ke dalam tanah, membentuk pola ajian berbentuk jaring, menjalar ke sekeliling kaki prajurit Bayang Agung. Akar ajian itu tumbuh cepat, memperkuat fondasi energi bumi agar tidak ikut rusak.
Resi Joyo Wasiso langsung mengangkat tongkat pusakanya tinggi ke udara. Aura dari tongkatnya membentuk kubah spiritual transparan, seperti kaca air yang melengkung dan menyelimuti barisan prajurit dari atas. Bersiap untuk gelombang kedua. Kita belum tahu makhluk macam apa yang akan keluar dari tubuh Aris. Seru Resi Joyo lagi. Kubah pelindung spiritual yang dibuat Resi Joyo mulai bergetar halus. Ajian penahan tanah milik Kebo Ireng menyalurkan energi yang terus dipaksa bertahan dari bawah. Aura dari pusaran kabut makin menebal. Suhu semakin menggila. Suara pusaran kabut itu kini berubah. Bukan lagi hanya desir atau bisikan lembut seperti angin spiritual, tapi seperti tekanan air mendidih yang sudah terlalu lama ditahan dalam bejana tertutup, tinggal menunggu satu getaran untuk meledak. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi terasa menekan langsung ke dada. Seolah energi dari pusaran itu mencoba meremas jiwa, bukan tubuh. Kebo Ireng menyipitkan mata. Kedua kakinya menekan ke tanah. Lapisan energi pelindung yang ditanamnya perlahan mulai berderak, seperti papan kayu tua yang diinjak dari dalam. Ia bicara tanpa menoleh. Nadanya datar, tapi penuh beban. Aku belum pernah merasakan tekanan seperti ini. Bahkan waktu kita dijebloskan di Gua Larung Geni, tidak seperti ini, Resi. Resi Joyo Wasiso masih memegangi tongkatnya yang tertancap di tanah, menjawab sambil matanya fokus ke pusat pusaran. Ini bukan aura biasa. Bukan sekedar makhluk tingkat tinggi. Tekanannya seperti makhluk kelas raja. Seperti kau dulu, tapi lebih tidak stabil, lebih liar. Kebo Ireng mendengus pelan. Bedanya, aku dulu masih bisa diajak musyawarah. Yang ini, auranya kayak gak mau untuk diajak bicara. Tongkat Resi Joyo bergetar sedikit. Aura pelindung di sekeliling mereka berdesing, seperti sedang diuji, bukan oleh kekuatan, tapi oleh kehendak dari sesuatu yang akan muncul. Di belakang mereka, beberapa prajurit agung mencoba bertahan di formasi, tapi beberapa sudah mulai terduduk, punggung bersandar pada tombak, menahan gemetar yang tidak bisa disembunyikan. Salah satu dari mereka bergumam pelan. Kalau makhluknya lebih panas dari Aris dan lebih angkuh dari Mas Sabar, kita siap-siap jadi abu barang. Prajurit lain menimpali dengan wajah datar. Yang penting abunya masih bisa dikenali. Aku gak mau mati jadi pupuk random. Beberapa tertawa pendek, tawa tipis yang lahir dari ketakutan, bukan sekedar humor, tapi itu cukup untuk menjaga nyali mereka tetap menggantung di batas logika. Pusaran itu kini sudah setinggi dua manusia dewasa, dan suhunya seperti memaksa semua makhluk di sekitar untuk menunduk atau meleleh. Resi Joyo menyipitkan mata. Bersiap, ini bukan sekedar badai biasa. Ini sesuatu yang mungkin tak akan bisa kita hentikan, tapi harus kita saksikan. Apapun yang keluar dari pusaran itu bukan hanya bagian dari Aris. Kebo Ireng mengangguk pelan. Tangannya menekan tanah sekali lagi, menebalkan lapisan bawah pelindung. Dan saat itulah pusaran mulai menghitam di tengahnya. Satu titik gelap muncul di tengah cahaya kabut. Kabut tebal yang sebelumnya menggumpal di belakang Aris mulai meregang. Dari kejauhan, semua yang masih bisa berdiri mulai menegakkan tubuh, menahan nafas. Bahkan para makhluk roh pun tak bergerak, seolah ada protokol yang tidak tertulis tengah terjadi. Protokol diam, protokol menyambut sesuatu. Dari balik kabut itu mulai muncul siluet. Langkah pertama ringan, tapi meninggalkan jejak panas di tanah. Langkah kedua, kabut di sekitarnya menggulung ke belakang, seperti selimut yang ditarik. Langkah ketiga, cahaya biru samar mulai menyinari tubuh itu dari dalam, bukan dari luar. Itu perempuan.
bisik salah satu prajurit Bayang Agung. Siluet itu perlahan menampakkan bentuk sepenuhnya. Tubuh ramping, rambut panjang yang menjuntai bagai helai api beku. Setiap helai tampak hidup, seolah punya kehendaknya sendiri. Kulitnya seperti kristal yang terbungkus kabut. Tapi bukan kabut lembut, melainkan asap dari logam panas yang baru didinginkan. Matanya belum terlihat jelas, tapi dua kilatan biru menyala dari balik rambutnya, seperti api dari dalam bara batu. Langkahnya pelan, tapi setiap kakinya menyentuh tanah, seluruh medan ikut merespon. Perempuan, siapa dia? Aura Maharajanya masih terasa menekan. Bisik Resi Jayawasi Soliri. Kebo Ireng menyipitkan mata, mencoba menelaah bentuk energi yang menyelimuti sosok itu. Aku sekilas merasakan energi Ki Sastroguno dari aura perempuan itu, Resi. Namun sangat tipis. Di sisi lain, pasukan Niskalapura hanya bisa menelan ludah. Beberapa dari mereka bahkan mulai menurunkan senjatanya kembali ke tanah. Salah satu dari prajurit Niskalapura berbisik, wajahnya pucat. Kita baru saja melewati badai 1 orang. Sekarang apa lagi ini? Di belakang, para roh buangan mulai berbisik pelan. Kalau itu pelindungnya Tuan Aris, kenapa auranya seperti pemusnah? Jangan-jangan dia pelindung yang hanya muncul ketika Tuan terdesak. Untuk waktu dulu Tuan menantang kita, Tuan gak terdesak ya? Kalau sampai itu terjadi, tak bahaya tak? Di tengah kecemasan, siluet perempuan itu berhenti. Kabut di belakangnya menutup perlahan, seperti tirai panggung yang selesai memperkenalkan bintang utama. Lalu sosok itu mengangkat wajahnya. Mata biru menyala, senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi bukan senyum hangat. Itu senyum makhluk yang pernah diberi kepercayaan, dan sekarang keluar karena merasa tanggung jawabnya dipanggil kembali. Satu suara terdengar dari prajurit Bayang Senyap. Kalau kita pikir Mbak Sabar adalah ujung, ternyata itu baru awal. Dan tak satu pun berani menyela, karena mereka semua sadar. Yang keluar dari kabut ini bukan hanya pelindung, tapi mungkin penentu. Ia keluar dari pusaran kabut bukan seperti seseorang yang memasuki medan perang, melainkan seperti tuan rumah yang kembali ke halamannya sendiri. Langkahnya pelan, tapi setiap tapak membuat ruang sekitarnya memberi tempat. Tanah tidak bergemuruh, tapi juga tak berani menolak. Udara tidak panas menyengat, tapi sejuk yang menusuk terlalu dalam. Seperti api yang diam, tapi tahu kapan harus membakar. Rambut panjangnya merah tua, bukan menyala, tapi berpendar seperti bara yang masih bernafas, menjuntai bebas. Ujungnya melambai sendiri, seolah bukan karena angin, tapi karena panas yang bergerak dari dalam tubuhnya. Kulitnya berkilau kebiruan, tapi bukan seperti mutiara, lebih seperti kristal hitam yang retak sedikit. Dan di sela-sela retaknya menyala cahaya api. Matanya dingin, menyala biru. Dan tatkala ia mengangkat dagunya sedikit, seluruh lembah seperti diam, bukan karena takut, tapi tunduk. Sosok asli Noyo Ginggong bukan ini. Dahulu dia adalah Raja Jin Api dari Tanah Jawa, makhluk besar setinggi pohon kelapa, tubuh hitam kelam, bertanduk 2. Salah satunya patah karena pertempuran legendarisnya melawan Mbah Sabar sendiri. Sebuah pertarungan yang tidak dimenangkan siapa-siapa, kecuali kepercayaan yang tumbuh di tengahnya. Dan sejak itu, Noyo Ginggong bersumpah menjadi pelindung Mbah Sabar, dan kini diwariskan ke cucunya Aris. Namun hari ini, ia tidak datang dengan bentuk lamanya. Ia datang dengan bentuk perempuan. Bukan hanya untuk menyamarkan wujud, tapi juga karena dia tahu, kalau datang dengan bentuk asli, mungkin Mbah Sabar akan meledak marahnya lebih dulu.
Lebih baik bikin dia geli sedikit daripada bikin dia ngamuk duluan. Pikirnya. Senyum setipis bayangan terbit di wajahnya. Sedikit menggoda, sedikit nakal. Tapi aura di balik itu tetap tak bisa disamarkan. Aura pemangsa, aura wibawa, raja di raja. Dan semua ini hanya ilusi penampilan. Mereka yang mampu melihat wujud sejati dengan mata batin, melihat di balik cahaya dan bentuk, akan melihat sekilas siluet tubuh raksasa setinggi 5 meter, tanduk patah, kulit hitam bersisik seperti batu lava, dan nyala api biru di matanya. Tapi sosok perempuan ini hanya tersenyum santai, berjalan seperti tak ada puluhan pasukan yang sedang dalam kondisi panik. Tatapan yang tidak menyapu seluruh medan, hanya satu arah, ke Mbah Sabar. Karena dia tahu, dan semua tahu, pembicaraan berikutnya bukan untuk semua telinga. Kebo Ireng menyipitkan mata. Sorot matanya tajam, meski matanya mulai tampak letih karena menahan aura yang menyiksa paru-paru. Ia memandangi perempuan yang baru saja keluar dari pusaran kabut. Anggun, indah, tapi auranya menakutkan dalam bentuk yang paling tenang. Ia tidak segera bicara, tapi dari napasnya yang tertahan dan dagunya yang sedikit tegang, bisa dilihat jelas. Ia tahu ini bukan makhluk sembarangan. Resi Joyo Wasiso berdiri di sampingnya, menggenggam tongkat pusaka lebih erat. Biasanya ia tenang seperti danau pegunungan, tapi kali ini suaranya keluar sedikit lebih cepat, bergetar, bukan karena takut, tapi karena mengenali. Dengan mata batinku, aku melihat sosok tinggi besar hitam, legam, dengan 2 tanduk yang patah satu. Ini bentuk dari Raja Api Tanah Jawa yang telah lama hilang. Kebo Ireng akhirnya mengangguk tipis. Kalau dia pelindung Aris, maka Aris lebih dari apa yang kita kira. Hening sesaat. Angin di medan hanya melintas perlahan, seolah tahu percakapan itu tidak boleh diganggu. Kebo Ireng menoleh ke arah Aris yang masih duduk dalam pelukan kabut. Penyembuh Liung Sabar. Wajahnya tidak terlihat dari tempat mereka berdiri, tapi aura Aris sudah jauh lebih tenang. Namun kini yang muncul justru lebih mengganggu. Dari dalam tubuhnya keluar pelindung sekuat itu. Kebo Ireng menarik nafas, lalu gumamnya hampir tak terdengar. Kita ini sedang menyaksikan awal dari suatu perubahan. Noyo Genggong dalam wujud perempuannya yang tampak menawan namun menekan, berhenti tepat 2 langkah di depan Mbah Sabar. Kedua mata mereka bertemu. Di satu sisi sosok tua berjubah kusam, wajah sedikit terlihat kerutan, namun mata nampak tajam menusuk. Di sisi lain makhluk jin berkekuatan api ribuan tahun yang menyamar dalam wujud wanita cantik. Mungkin untuk menyamarkan, mungkin juga untuk menggoda. Aura di antara keduanya diam, tapi suhu di sekeliling justru terasa makin naik, seolah dunia ikut menahan nafas. Ada apa orang tua? Panggil-panggil segala. Tumben. Kau kangen ya? Ucap Noyo Genggong dengan senyum miring, mengangkat satu alis. Nada suaranya ringan, tapi jelas, genit menggoda. Tapi di balik kalimat santainya, terasa gelombang tekanan tak biasa, bahwa meskipun bentuk tubuhnya indah, jiwa di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan roh tinggi pun enggan aja bicara. Mbah Sabar diam beberapa detik. Ia mengamati makhluk itu dengan tenang. Tatapannya seperti mengupas lapisan demi lapisan, bukan untuk menilai wajah atau bentuk, tapi untuk membaca apakah makhluk ini masih seperti dulu atau sudah berubah. Dan saat ia menghela nafas, "Trembelane, kangen gundulmu," jawabnya pelan dan datar. Dari barisan klan Batu Duka yang dikenal keras kepala dan pendiam,
Sebuah bisikan menyelinap, lirih tapi tidak cukup halus untuk lolos dari pendengaran. Gundul, dia itu dulunya buta gitu ya? Teman di sebelahnya, makhluk roh berkepala dua yang sedang memakai satu helm bersama, mendesis sambil mencubit siku kawannya. Itu ungkapan goblok, bukan literal. Maksudnya, aku nggak kangen sama sekali. Dengar tuh nadanya. Dongpora. Satu prajurit dari klan Bayang Hitam yang terkenal susah menahan emosi apapun langsung menahan tawa. Bahunya berguncang, tapi wajahnya kaku. Ia berusaha keras menutup mulut dengan kedua tangan. Sayangnya gagal. Suaranya nyaris seperti sapi tercekik keluar dari tenggorokannya. Pasukan di sekitarnya melirik panik karena mereka tahu itu bukan waktu yang tepat untuk lucu-lucuan. Tapi sebelum tawa itu menjalar jadi gelombang, suatu hawa panas menjalar dari ujung jari kaki mereka. Bukan membakar, tapi mendidih pelan, seperti bara merah yang menempel di telapak kaki. Dalam sekejap, napas mereka tercekat. Diam! Satu kata tidak diucapkan dengan suara lantang, tapi semua mendengarnya langsung ke dalam tulang. Noyo Genggong bahkan tidak menoleh. Ia tetap berdiri anggun di hadapan Mbah Sabar. Matanya tajam, wajahnya tenang, tapi kekuatannya menghajar seluruh medan dengan aura tak kasat mata. Dan hasilnya, semua pasukan, bahkan roh keras kepala dari klan Bayang Batu dan Bayang Angin, langsung berdiri seperti murid sekolah disemprot guru besar. Noyo Genggong mencibir kecil. Ia melipat kedua tangan di dada. Dagunya sedikit terangkat. Rambut merah tuanya melambai pelan, tertiup panas yang ia ciptakan sendiri. Kau tak pernah berubah ya Sabar. Selalu mudah sensi. Tapi ya sudahlah. Sekarang cucumu sudah hampir gosong. Dan kau datang terlalu pelan Sabar. Padahal nyawanya tinggal sisa. Mbah Sabar tetap tak berubah raut wajahnya. Hanya berkata, justru karena nyawanya tinggal sisa, aku datang dengan perlahan. Bukan hanya untuk menyelamatkan tubuhnya, tapi untuk menyadarkan jiwanya. Keduanya diam, tapi seluruh medan terasa menyusut ke satu titik. Semua makhluk, roh, bahkan langit dan tanah, seperti menonton dua kekuatan lama yang bertemu kembali. Lalu Noyo Genggong tersenyum kecil, seperti menyerah, atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Baiklah, baik-baik. Tapi jangan lupa Sabar. Tanpa aku, cucumu sudah jadi abu 2 jam yang lalu. Katanya sambil menunjuk ke arah Aris. Mbah Sabar diam dan tetap menatap lurus, tanpa senyum, tanpa emosi. Nada suaranya tetap datar, tapi setiap kata terasa seperti cambuk tenang. Aku tidak memanggilmu untuk bermain kata, Genggong. Aku memanggilmu karena kau banyak tahu tentang dunia roh ini. Noyo Genggong tersenyum simpul. Tapi senyum itu lebih seperti orang yang menyembunyikan kenakalan lama. Tahu banyak. Ya mungkin. Tapi menyenangkan juga melihat kau akhirnya bicara padaku tanpa nyumpah-nyumpahin aku. Jujur saja, kalau tahu panggilanmu bakal seserius ini Sabar, aku mungkin muncul dengan wujud naga raksasa, nyemburin api ke langit, bikin geger satu lembah. Ia menoleh ke arah pasukan Bayang Agung dan Niskalapura yang masih berdiri kaku seperti batu karang di pahat batu. Tapi ya sudahlah. Bentuk begini juga lumayan, lebih mengalihkan perhatian mereka dari kehancuran dan rasa malu. Mbah Sabar mengangkat satu alis. Kalau engkau selesai bersilat lidah, sekarang jawab. Aku akan bertanya satu-satu. Udara terasa menggantung. Pertemuan dua makhluk tua yang masing-masing menyimpan sejarah besar
akhirnya masuk ke babak utama, dan seluruh medan perang menunggu, karena yang akan dibicarakan bisa mengubah seluruh arah kisah ini. Mbah Sabar berdiri dengan kaki terbuka mantap, tangan di samping tubuh, matanya mengunci wajah Noyo Genggong, tidak bergeming. Udara di sekeliling mereka masih panas, sisa ledakan kekuatan Aris dan kemunculan Noyo Genggong barusan. Tapi aura pembicaraan mereka mulai mengubah atmosfer. Mbah Sabar tidak berteriak, tapi tekanan dari ucapannya jelas terasa. Kau selalu bersama cucuku. Katakan padaku, apa yang sudah terjadi pada cucuku di alam roh ini dari awal dia masuk sampai sekarang. Dan juga, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Alas Purwo tidak seperti biasanya, tidak seperti dulu. Aku tahu, kau pun merasakannya juga. Noyo Genggong tidak langsung menjawab. Ia mendesah panjang dan bergumam, seperti malas menjelaskan. Wartawan datang, penuh dengan pertanyaan. Gumam Noyo Genggong pelan sambil melipat tangan di dada. Ia melirik Mbah Sabar dari kepala sampai kaki, lalu tersenyum datar. Sejak kapan kau ikut jadi penyelidik begini, Sabar? Dulu kamu cuma nyuruh aku ngamuk dan ngawal tugas penting. Tapi sekarang kau nyuruh aku jelasin kronologi. Dari belakang, suara nyaris tertawa terdengar dari salah satu prajurit Bayang Agung, tapi tidak berani keluar lebih dari satu hembusan nafas. Noyo Genggong cepat mengubah nada. Ekspresinya tak lagi bercanda. Aura di sekeliling tubuhnya menegang seketika. Walau wujudnya tetap perempuan, bahkan hawa panas itu sempat membuat debu di tanah ikut berputar. Tapi ya sudah. Karena kau yang tanya, akan aku ceritakan. Dengarkan baik-baik. Aku gak akan mengulang-ulang ceritaku. Nanti netizen Alas Purwo bilang, ceritanya muter-muter gak kelar-kelar. Mbah Sabar tak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, seperti memberi izin tanpa kata. Lalu Noyo Genggong bercerita. Cucumu terseret masuk ke dimensi ini karena temannya menumbalkan dia. Tapi itu juga mungkin sudah garis takdirnya ke sini. Karena awalnya dia sudah keluar, namun jiwanya masih tertinggal. Aku sudah bangkit dari segel pertama kali, waktu cucumu disiksa di kerajaan Astraloka. Dan di sana dia jadi raja karena aku. Tapi karena beberapa makhluk yang tak suka, akhirnya dia dikudeta dan dibuang di lembah Larung Geni. Sejak di Larung Geni aku pun bangkit kembali, tapi hanya sebatas pengamat. Memang Alas Purwo ini tidak ramah seperti dulu. Ada kekuatan lain yang menggerakkan beberapa kerajaan-kerajaan di Alas Purwo ini dan memicu ketidakseimbangan dimensi Alas Purwo. Namun di balik itu semua, cucumu sudah bertarung dengan lebih dari sekedar manusia biasa sekarang. Mbah Sabar tidak bicara panjang. Ia hanya berdiri diam di tengah medan yang kini tak lagi bergolak, tapi juga belum tenang. Kabut tipis masih menggantung di udara, seperti selimut yang belum sepenuhnya ditarik dari wajah malam. Noyo Genggong menunduk pelan setelah menyampaikan penjelasannya. Tatapannya tak lagi main-main. Jadi selama ini bukan hanya tentang Aris, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, yang melatari ketidakharmonisan antar kerajaan dan banyaknya manusia hilang di Alas Purwo ini. Angin kembali berhembus ringan, tapi membawa angin dingin. Seolah alam itu sendiri mendengar dan mengerti bahwa percakapan barusan telah membuka pintu yang seharusnya belum dibuka. Dari jauh, kabut di ujung lembah tampak mengumpul,
Gelapnya sedikit berbeda, tidak sekedar kabut, tapi seperti mata yang mengintip dari celah dimensi. Pasukan Bayang Agung menahan nafas. Para prajurit Niskalapura meski lelah menajamkan rasa. Seseorang atau sesuatu, bukan dalam wujud, tapi dalam niat, dalam getaran yang merambat dari celah dimensi. Dan Basabar tahu, percakapannya dengan Noyo Ginggong hanyalah bagian pertama dari cerita panjang dimensi Alas Purwo, dan jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Karena di balik kabut itu, kekuatan besar yang mampu mengendalikan dan menggulingkan Maharaja Kebo Ireng dari singgasananya mulai terusik dengan kehadiran Aris, Basabar, dan juga Noyo Ginggong.